masih di acara Fakta Fiktif Ngecap Skuy. Sekarang kita lagi bersama orang lama banget nih coy. Tahu dong namanya siapa lagi ya kan? Moses. Moses sepak terjang. Bung Moses kemana aja ini, lama tidak kelihatan. Kayaknya ada kesibukan kayaknya nih. Kemana ya kemarin? Dulu padahal kan banyak ya. Sangat aktif sekali Bang Moses ini. Karya-karyanya itu menghentakkan dunia gitu. Luar biasa pokoknya. Masterpiece. Masterpiece-nya underground Sentual lah kalau di itu di bahasanya. yang dituakan dari antara anak-anak muda Kota Sintang. pencetus. Yang dituakan kan. Selain karena sudah cukup berumur emang ya. Berumur sih kayaknya emang berumur sih ya kan. Ya. Tua dan berbahaya. Bahaya sekali ya. Bahkan sekarang masih aktif ya Pak Moses ya. Masa Aktif apa nih? Ini apa nih rencana sepak terjang nih ke depannya nih? Nah, ini yang susah nih. rencananya mau bikin ini kolaborasi sama band Singapura. Nah, itu dia masalahnya. Gitu. Pemasarannya di Vietnam kita. Luar biasa. Vietnam, Thailand, Laos sama Kamboja. Masalahnya band Singapura nggak ada yang mau join. Nah, Aduh, kenapa tuh ya? Bisa begitu ya. karena kunci-kuncinya terlalu berbahaya. Kita cari band Jerora aja nanti. Asik tuh kayaknya. Drora. Jerora. Sekalian mancing itu. Ya, Cakep juga itu. Najor. Oke. Jadi untuk albumnya nih sepak terjang nih. Ini kan albumnya belum keluar nih. Kira-kira kapan nih? Kan penggemar ada yang nanya sih. Sebenarnya kita udah ada rilis 2 lagu ya. 2 lagu udah jadi. Ya. Lagu ya. 2 lagu. 2 lagu itu bisa didapatkan di iTunes, Sama MP3, MP3 di Winem komputer teman-teman terdekat. bisa didapatkan. Tinggal Ya. copy paste aja. Iya betul. Sangat mudah sekali ya. Iya. Tuh. Atau DM nanti kita kirim via HP, nanti WA aja. Aduh. Sangat simple. 2 Iya. lagu itu kalau nggak salah, satu itu Berandalan Kapuas Raya, terus satu Anarki. Anarki. Nah, yang sedang kita garap ini nih pemerintah tai anjing itu. Oke. Itu on progress lah ya. Hmm. Mungkin 2-3 tahun lagi lah. Kita emang gitu kalau mengeluarkan lagu 3 tahun Ya. baru 1 lagu gitu. Ya. Lama prosesnya itu, lama. Berarti itu satu lagu itu 3 tahun. 3 tahun sekali baru jadi lagu. Iya, kayaknya langka kayaknya. Dia supaya kelihatan langka tuh. Matang sekali persiapannya nih. Jadi Matang. susah dicari gitu. Susah dicari lagu-lagunya. Ini aku suka nih yang susah jadi penggemar Jadi- tuh nggak instan kan. Iya, betul. Tuh ya. Jadi sangat dinanti 3 tahun sekali. Kalau Kayak- video live kita mungkin ada lah ya beberapa ya. Itu kemarin tuh ada judul lagu Sepak Terjang yang judulnya Berandalan Kapuas Raya. Benar Ah, itu? itu, gimana itu? Apa benar-benar seberandal itu kah? Apa gimana itu berandalnya? Ya itu hanya sekedar Himbauan. Berbau politik, men. Kapuas Raya. Oh my god. nggak juga sih sebenarnya. Kapuas Raya tuh belum ada. Produk-produk Itu daripada hanya- campaign. Itu hanya produk kita. Oh, produk sendiri ya. Wah, untuk menjalin komunitas yang ada di Sintang ini. Ya, komunitas-komunitas. Makanya dibikinlah lagu Berandalan Kapuas Raya. Ya. Oh gitu. Dulu pertama kali acara di Sintang ini Bung Moses. Itulah itu tuh saya ingat tuh waktu itu tuh. Yang benar. Waktu itu kalau nggak salah tuh ada yang nama bandnya tuh Ruby Snack, ada main itu yang lagunya Kelaba. Buka besar. Ya. Saya kenal dia. Waduh. Siapa terkenal dia? Peler besar. Udah. Nah, itu tuh bersejarah sekali ya waktu itu, bersejarah. Jerones ada juga tuh. Jeronis 343. 3, 4, Yang itu. 3. Kadang yang Kadang bertiga, kadang berempat, kadang bertiga lagi. Aduh. ya ampun sih, ya anak bang gitu ya. Betul.
Familiar sekali tuh. Terus ada lagi tuh. Itu idola juga gitu. Apalagi Apa ya? Ada lagi ya. kalau Fight for free ya? Fight for Free Back band for Sanggal ya. free, band Sanggal Iya. ya. Betul-betul back for free. Mm. Tuh. Ya, aku ingat masa-masa itu. Ih. Jadi tuh kenapa waktu itu bisa bikin gitu, bikin acara Apa sih yang tahun 2010 kalau nggak salah. Iya betul, itu tahun 2010 itu dengan kawan-kawan hatinya tergerak karena merasa jenuh. aku sini kamera nggak kelihatan. Ya, Maaf. sorry. Dikat ya, dikat. Karena merasa jenuh, nggak ada kegiatan, terutama yang berbau gigs, yang memang murni gigs. Jadi tercetuslah pikiran dengan teman-teman. Ada beberapa teman-teman di Pangeran Kuning biasanya teman-teman itu. Awal mulanya Ya, Itu kalau nggak salah band Ereksi Jiwa nama bandnya. Kuning juga. yang digagahi. Oh, iya. Ya, Ereksi Jiwa Dan ya. anak-anak Pangeran Kuning itu ereksi jiwa. Sangkuang Ling Feng. Itu satu. Sangkuang Ling Feng loh itu. Ya, Kamu betul. legenda nama itu tuh. Iya, Masih terngiang-ngiang saat ini. Sangkuang Ling Feng. Betul. Tapi itu masih aktif itu band-bandnya. Itu bisa ditanyakan langsung. Ada kontak personnya nih. Oh nanti itu ada Oh iya. ada segmen Oke, nanti oke, itu. oke. Nanti kita wawancara juga itu. Ya, betul. Itu harus diwawancara. Sebagai Itu pelopor mereka juga garda depan juga. ya. Gak ada depan ya. Termasuk pelopor lah. Iya. Betul. Nggak bisa dilupakan tuh teman-teman. Oh iya, ada juga itu Tak Gentar ya. Tak gentar ya, itu Ijul dan kawan-kawan itu. Legend sekali itu. Saya ingat dia buka distro itu namanya Dahanas dulu. Oh, Namanya Dahan. di Urai Bawadi. Distro pertama di Sintang kalau nggak salah dengar ya. Betul apa tidak itu? Eh. Oh, nggak salah. Mungkin bisa jadi ya. Dan yang basisnya anak-anak itu. Ya betul, yang murni dari basis anak-anak. Ya, setahu saya memang dia dulunya. Dahanas ya. Heeh. Sangat mensupport sekali. Salut Yang- juga saya dengan Yang dia. pada waktu mau support kegiatan semua anak-anak kan Mm-mm. yang berunderground ria kan. Ya. Oh, itulah Dahanas lah yang dipelopori oleh kalau nggak salah itu si Jul ya. Ijul ya. Zulkarnain Oh Jais. iya, Jais. Zulkarnain. Ya, Jais. Zulkarnain Jais namanya itu. Selamat sore Pak Jais. Jais, kamu di mana? Nanti next ya. Itu harus diwawancara juga itu. Boleh Jais itu. Sebagai ke narasumber depannya. kan. Jadi sepak terjang kalau nggak salah tuh udah ganti-ganti personel. Sepak terjang itu juga kadang berempat, berlima, bertiga akhirnya. Awal mula. Kalau nggak salah saya yang satunya juga di sini nih, ini kalau nggak salah saya nih. Oh my god. Nih, Agak. ini juga nih. Gila. Nggak kelihatan gitu, nggak kedetek. Saya aja nggak tahu kalau saya main. Terakhir bertiga, tapi akhir-akhir sering berdua malahan kayak orang pacaran. Jadi duo. Berdua, Lebih duo aja kita. berdua karena ada. Ada yang mau main? Suruh ngundang Bibi. Oke, Oh, nanti ya. karena si Bilang aja. Doni. Bilang Bibi Nanti aja. lagi nunggu kawannya. Ya, terakhir memang formasinya itu bertiga, ada Doni, ada Eno, dan ada saya. Berarti yang awal sekali tuh personilnya tuh gimana itu? Siapa itu? Awal sekali itu ada saya Pemuda-pemuda dengan ya. Doni yang memang dari awal itu tetap personil tetapnya. Stabil. Ya, Pada waktu Oh, itu berarti ini ya personel fondasi. Jadi pesan dan kesan Bung Moses ya sebagai sosok yang dituakan gitu kan. legenda. Kadang-kadang orang-orang memanggil dia sentua. Sentua, Nah, pencet saking terus. tuanya dia. Jangan bilang tua lah. jangan bilang tua. Orang lama, orang Nanti lama. Jimmy kemana? Jimmy Loh. kemana nanti? Enggak juga. Ya agak sedikit berumur gitu. Bahasa ya. halusnya sedikit berumur. Ya, old school lah, old school. Old school. Sedikit perlu dipoles. Itu. Astaga. Bilang Bibi dulu ya. Oke. Jadi gimana nih? Ada gak pesan-pesan buat yang muda-mudi ini, buat yang mau berkreasi Apa- ria gitu? Pesannya Apa sih? jangan pakai narkoba lah kalau kita ya.
Lebih baik minum aja nggak iya, apa-apa iya, sih. Minum sih selalu. Kalau khusus di dunia musik sih ya buat teman-teman teruslah berkarya tanpa batas ya, Ini biasa tanpa banget. ada kekangan. Pakai ganja boleh Sehingga sehingga nantinya akan menghasilkan variasi-variasi apa namanya ya? Yang ya progres lah gitu kan. Ya, Tikungan dari pola kiri kanan gitu pikir, kan. Jadi ada belokan jadilah belokan tajam. Oke. terus berkarya bikin lagu-lagu ya. Ya, berkarya. Jangan sering main TikTok lah ya kan. Jangan sering main TikTok. sering mengulik ya, sering Jangan sering masuk Angel lah gitu kan. Betul. Jangan sering masuk Angel. Angel itu apa? Angel Bidadari itu ya? tempat musik-musik koplo. Hmm. Ya, itu dia Angel. itulah. Tapi kadang kita perlu buat gimana tuh? Gawai sekali-sekali boleh lah. Gawai lah. Gawai lah. Ya. Kearifan lokal kan. Oke, gawai itu Kearifan sangat lokal. boleh ya. Don't forget your root. Minum tuak sekali-sekali. Gawai boleh. harus Gawai. tetap dipertahankan. Tuak, arak masih boleh lah. Ganja sekali-sekali sih boleh. Ganja boleh. Kuat, ya, Itu herbal. herbal. Yang sifatnya herbal itu boleh. Jangan pakai narkoba aja, yang lain-lain jangan. Ganja, kratom. Itu LSD. narik kontol bayar. Sabu-sabu. Sabu-sabu, putak. Apalagi itu? Bahaya Aduh. banget, John. Aduh. Buat, jangan. Menguras energi dan dompet itu. Mahal. Nggak ada duit Iya. soalnya. Maboknya. Mahal, John. Aduh, gila. Tuh. Patungan lagi. Hmm. Nah, apalagi patungan ribet, Jom. Iya, Jon. Kan? 50.000 sesut rese lagi. Ini vokalis Trash In nih gimana nih? Vokalis Trash In. Iya. Buat vokalis Trash In sekalian aja kali ya. Yes. Mau teman mabuk. Tadi sudah diwawancara sih, cuman kayaknya masih pengen diwawancara kayaknya. Lagi pengen mabuk, Jon. Trash In ada Kayaknya gabut juga nih. ada kolaborasi nggak dengan musik-musik koplo nih Trash In nih? Rencananya ada. Dia kayak sejenis musik spermatozoid. Luar biasa. Spermatozoid. Kedokteran sekali ya. Spermatozoid. Jadi Dengar-dengar katanya mau bikin versi remix katanya. Spermatoholik ya. zoid. Zoid. Jadi dia musik metal digabungin dengan koplo-koploan. Planet sekali, musik planet, musik Bahaya, planet. bahaya tuh. Bahaya. Coba sangat penasaran nih saya. Nah, tunggu corona selesai berarti. Pemirsa nih. Wah, Oke. corona. Oke, kira kapan Penasaran corona banget. selesainya? Boleh di Oh iya, tuang lagi dong. Lagi cuma di plastik ya. John. Aduh. Ingat ya, jangan pakai narkoba, minum boleh. Minum boleh. Tapi jangan kebanyakan juga sih. Ini ganja. Kalau pas gawai aja boleh, pas gawai. Ya jaga-jaga diri lah. Oh. Kalau hari-hari biasa ini ya paling 2-3 kamper lah. Minum seks Boleh. boleh lah. Jangan lupa pakai Seks pengaman. Arousal. Coli juga jangan dibiasakan nih ya. Jangan dibiasakan. Buat yang masih jomblo, Dengkul lemes kalau lagi manggung. iya makanya. Tolonglah. Oke, kembali lagi ke sepak terjang ya. Tadi sepak terjang kan udah ya fenomenal lah. Termasuk band fenomenal yang dituakan gitu kan. Sangat dilegendain lah. Sebenarnya misterius juga iya sebenarnya. Dibilang misterius juga iya. Soalnya kadang nggak bisa ditebak gitu kan. Ini siapa sih yang mau main sih? Kan? Jadi band misterius gitu. Ini Misterius. Oh dulu kalau nggak salah ini si Moses ini katanya. Dulu dia pernah punya band namanya Lazy Alien, men. Lazy. Oh, Iya, ini dia orangnya, men. oh rupanya ini. Namanya sih gelegar sekali, cuman personilnya Iya, belum makanya. tahu. Sempat menjadi fenomena di Pontianak waktu itu. Jadi orang-orang tuh pada, wah ini yang mana orangnya gitu. Dia lihat ya. Dengar-dengar memang orangnya agak-agak centil-centil gimana gitu kan. Mungkin pada Rupanya waktu ada di sini orangnya. Ada nih, ada. Ih. Ada nih. sangat buntung Itu sekali. waktu itu berapa lagu atau kompilasi apa gitu waktu itu. Mungkin teman-teman banyak belum tahu ya Lazy Alien. Iya. Legend itu apa sih, musiknya seperti apa sih? gitu kan? Lazy Alien itu musiknya punk rock. Punk rock personilnya 4 orang kalau nggak salah, saya juga lupa. Kadang juga 3, kadang Kadang 4, 3, 4 ya? kadang 5. Lazy Sama. Alien 345. Oke. Gocek. Karena kalau memang boleh. ya, Masih bola nih. Kalau boleh gocek. Lazy Alien pernah sekali ikut kompilasi, namanya kompilasi apa ya?
lupa. Itu band-band Kalbar, rata-rata band-band Kalbar dari Kalbar udah beberapa Pontianak aja tuh. Kalbar Wow. dari beberapa kabupaten. Berarti udah tingkat provinsi ya, bukan lagi kecamatan ya. Ya, itu termasuk dari Sanggau, Bengkayang, Singkawang, Pontianak, Sintang. Berisik banget. Buset, aku mau pegang ini. Nanti berisik men. Gak apa-apa. Oke. Emang udah tua gitu. Ini orang-orang yang dituakan seperti ini memang biasanya. Dia tingkah lakunya. Oke. Karena perlu tempo. Iya, tempo. jadi- Ya, bicara itu perlu tempo. Perlu Perlu tempo, bro. Posisi tua emang gitu Proses itu aja tuh jadi dia. Ciri khas yang nggak pernah hilang ini. Nah, karakter men. Ini yang dinamakan karakter. Betul. Karakter itu emang harus ada. Jadi hidup itu harus ada karakter. Ah, Gitu. itulah. Dipertegas lagi ya. Tuh. Hidup mesti ada karakter. Karakter. Ini namanya dulu. Oke. Seperti orang tua juga ada karakter gitu kan. Udah pasti berarti. Pasti. Pasti Udah mabuk. labil kan? Iya. Oke, kembali ke sepak terjang ya. Jadi sepak terjang ini ya seperti band-band lainnya pernah lah mengikuti beberapa ikut gigs di Pontianak juga pernah. Itu waktu itu acara amal ya kita yang di Pontianak ya Oh. pernah ya. Sepak terjang lagi ya? Heeh. Oh iya, acara amal di Pontianak pernah ada tuh. Itu terkait. Untuk korban gunung berapi. Iya betul. Di Kalau nggak Jogja salah apa? Itu di Gorbang Suma. Di Gorbang Suma waktu itu kita main kencang banget ya. Ada Iman waktu itu kalau nggak salah yang main drum. Iman itu Rubis Snack. drummernya Ruby. Ah, Rubis Snack Band dia. yang- Bukan drummer, gitarisnya Ruby Snack dia. Ya. Oh, gitarnya Robin lagi benar. Ya, Ruby betul. Snack Siman tuh. Kita main dengan Sama Iman waktu Andi itu Wa waktu itu bertiga ya. ya bertiga. Gua main bassnya. Nah, waktu itu sepak terjang mainnya sama Iman terus Tradisional ya, Oh, Iman itu. iya. Dan aku. Jadi waktu itu rame banget penonton, waktu itu kita sampai bingung gitu. Harus Ada. seperti apa? Sampai kalau nggak salah saya lihat tuh. Itu saya kasihan sama cewek-cewek tuh yang di depan soalnya. Itu lah. Nggak habis pikir. Yang jelas Pada asik pada berebut di depan gitu kan. yang jelas asiknya sih ketemu teman-teman lama kan Ah, di sana di Bijak banget tuh, men. lo biasa. Kemudian Orang tua. Juru kunci. pernah juga kita tuh main di Sanggau beberapa kali ya. Oh, di Sanggau, iya betul. Sanggau. Di Sanggau beberapa kali. Di Sintang paling sering ya, Sintang ya. Kalau nggak salah kok Nggak tahu juga hilang, kenapa kos sering kakinya begitu. hilang kalau nggak salah. Kaos kaki hilang ya beli baru ya. Itu yang ngadain Itu saya waktu ngambil di tuh. Sanggau itu Kamu. United Unknown. Wah, iya betul. Sanggau ya. Sekarang legend tuh. Iya, masih United Unknown. Salam buat teman-teman di United Unknown Sanggau. Siapa-siapa aja itu. Banyak Oh, sekali Yunus. Banyak sekali Iya, itu. Bo ya, mereka bo ya, bukan? Termasuk sih. Jandol. Ya, ada Yandol di Sanggau ada Yandol. Ada Danahar. Wah, orang-orang lama ya. Oh, Ya. sekali. Kayaknya lama sekali tuh. Sanggau. Itu terkait gigs di luar Sintang yang pernah kita ikuti. Terus apa lagi nih yang Dulu mau ditanya? dulu pernah main di yang paling berkesan ya. Sepak terjang di Spau kalau nggak salah. Ya di Spauk juga. Spau itu kan kecamatan ya. Kecamatan. Kok bisa ya? Wah, itu rame banget tuh. Kalau Bisa nggak salah tuh terdetek di kecamatan gitu. Spau Ya. hardcore nama acaranya tuh We Step Never Stop. Kalau nggak salah, We Step We Never Step Never Stop. Stop. Oke. Gue inget banget tuh. Gue anjing. Itu dia tuh. Itu acaranya Kita rame banget. senang sekali ya. Bintang tamunya Simon Sik kalau nggak salah. Ya betul. Dari Pontianak. Tapi nggak jadi main. Nggak bintang tamu jadi main. Enggak jadi main. Hoak ya berarti. Iya, Aduh. cuman di spanduk aja. Panduk aja ya. Ternyata nggak main. Gimik. Aduh. Tapi yang penting kita senang sekali teman-teman dari Spauk waktu Nggak itu penting udah ya bisa ngadain acara seperti itu juga kan sama seperti Sinta. Kecamatan ya. Heeh. Intinya kan Lundang ketemu juga pernah. Kita teman. kita juga pernah main di Pino waktu itu ya. Pino waktu itu Pino malam-malam. terjadi perkelahian. Oke. Men. Gila. Inoh loh itu. Sangat Inoh. cekam sekali perkalian. Itu sampai tangkis-tangkisan men. Wih. Itu kacau Nggak bisa juga. dibayangkan. Nggak tahu sekarang Pino gimana ya, tapi dulu Wow. acaranya wow banget tuh. Keren. Baru jam 7 udah berantem men. Keren men. Jam 7 berantem, Jo. Asli keren. Jadi kita nggak jadi main, terus pulang dengan tangan hampa. Mungkin lapar, jam 7 lapar. Ya, Bisa gua rasa- jadi. aku rasa sih belum makan sih, mungkin pada belum makan. Tapi
ada masalah keluarga mungkin ya Bang. Yang aku mau tanyakan nih, yang aku tanyakan. Interan lah itu. Yang aku tanyakan nih buat sepak terjang nih. Iya. Gimana? Selama ngeband nih sepak terjang nih, udah berapa gitu korban cewek yang udah terpanggul gitu? Tandu. Wah, cewek ya. Itu sih sebenarnya kalau cewek Cewek sih sebenarnya Sementara kan kita identik enggak. kalau anak band kan nih Enggak. ada Enggak. grup, Oke. ada gimana? Kita enggak gitu. pernah itu cewek jadi korban. Oke, masih cek. Yang jelas kita yang jadi korban cewek. iya makanya. Kadang-kadang kita juga itu takut dia. kalau ada grupis-grupis yang minta tanda tangan tuh kita takut gitu. Minta foto bareng, takut disebar gitu kan. Takut juga sebenarnya. Gila, guys. Kalian nih sangat Kadang-kadang mereka histeris, kita kasihan juga gitu. Oh, Dek, kamu kenapa histeris gitu kan. Mending pulang aja deh. itu tuh Bobok di rumah cuci muka. jarang-jarang Nah, sekali. Ya kan? Nanti abang antarin Tangannya kalau takut. tangannya cuci sebelum bobok. Sangat Nanti abang izinin sama papa mamanya. Ya jadi sangat bertanggung jawab sekali ya. Jadi emang gitu, kita sebagai band punk dewasa lah. Dewasa dalam berkarya gitu. Nggak semuanya anak-anak band berarti yang Enggak ya, semua. yang kita dengar kan Itu kalau band-band band-band yang gimana ya? yang gimana ya? Ya, yang gitu-gitu deh. Ya yang gitu-gitu. Tahu lah band-band yang gitu-gitu ya. Ini fakta fiktif nih. Apa? Fakta fiktif ini sebenarnya Fakta asal dan usulnya Coba. dari mana sih asal usul fakta fiktif ini sebenarnya terinspirasi dari nama apa itu fakta fiktif itu? Fakta fiktif itu dari dua kata ya. Fakta dan fiktif. Fakta itu fuck man, fuck. Oke. Nggak, jadi waktu itu karena kita pada saat mau buat acara pertama kali harus punya Nama ya. sebuah nama komunitas men ya, untuk supaya kita bisa berlindung di bawah proposal dan segala macam. Jadi kita pikirkan kita harus pakai nama komunitas apa. Waktu itu diminta semacam komunitas musik ceritanya. Jadi terpikir dua kata itu muncul secara tiba-tiba, fakta fiktif. Jadi fakta fiktif itu di dalam kehidupan ada yang fakta dan ada yang fiktif, ada yang benar-benar kenyataan, ada yang di sisi lainnya Hayalan. hanya bohong-bohongan. Di depannya seperti itu, di belakangnya lain. Nah, seperti itu. Hal-hal itu yang sebenarnya terjadi di kehidupan sosial seperti itu. Maka aku tanya seorang teman waktu itu, namanya Yopi. Yopi Moronik. Halo, Yopi Moronik. Saya tahu itu. Yopi Moronik itu mantan personilnya vokalis Positif ID. Itu band Sintang apa? Band Pontianak. Band Band Pontianak Pontianak. Positif Idea. Dia sempat di Sintang lama juga waktu itu. Mungkin entah meniti karir apa segala macam sehingga mendapatkan pasangan hidup, jodoh. Akhirnya ya. Nah, kami Selamat. sepakat waktu itu menggunakan ya udah pakai nama fakta fiktif aja untuk mewakili komunitas agar bisa melanjutkan kegiatan yang kami harapkan waktu itu berupa gigs. Itu gig pertama namanya Sintang Bergerak. Ramai juga waktu itu, band ada 20-an lebih band lokal Sintang dan band luar Sintang juga ikut Kabarnya ada bawa berpartisipasi. tiket-tiket. Hah? Bawa tiket-tiket gitu nontonnya. Ada tuh, bro. Benar. Nah, Sampai jadi segitu karena itu antusiasnya ya. waktu itu kegiatan acara gigs itu pertama kalinya. Jadi masyarakat
awam itu mengira itu semacam apa namanya, kompetisi musik, Festival lah ya. festival, semacam kompetisi. Jadi karena beberapa personil ada juga yang dari waktu itu memang lebih diramaikan dari daerah Baning. Nah, daerah Pangeran Kuning. Pangeran Kuning. Nah, ketika mendengar ada warganya yang ikut main di acara, main di gigs, itu warganya juga ramai datang. Ada yang bawa tikar malahan kan, karena kan acaranya enggak pakai kursi apa segala macam, jadi berhamparan. Kita enggak tahu juga itu dapat inisiatif dari mana bawa tikar segala macam. Seru juga sih. Ada bawa rantang nggak? Mungkin ada, bisa jadi. Nah, ini nih satu lagi Bawa kompor. harapan fakta fiktif sendiri itu gimana buat kedepannya gitu, harapannya. Kita berharap fakta fiktif ini sebuah komunitas yang bisa mempersatukan segala macam aliran yang musik-musik sealiran yang sepaham lah, yang sepaham, cocok, satu alur dengan kita, seperti itu. Ini fakta fiktif Tujuannya memang hanya mempersatukan, tidak ada arahan lain mau kemana, mau dibawa kemana, mau dibawa ke satu arah, tidak. Tapi intinya kebersamaan. Jadi sehingga ketika ada keinginan melakukan sesuatu, contohnya kegiatan atau gigs, nah itu kita bisa bersama dengan komunitas, terutama di band-band ya, di berbagai macam band, aliran band maksudnya, bisa bergabung di dalam fakta fiktif untuk melaksanakan kegiatan itu, mensukseskan apa ya istilahnya, bisa membaur di fakta fiktif. ya sebenarnya fakta fiktif alat pemersatu saja. Tidak peduli komunitas mana, Tidak mau komunitas motor apa gimana gitu. Selama dia masih oke buat Jalur. fakta fiktif, kenapa enggak ya kan? Bukan di musik aja sebenarnya ya, belum gitu Bang Moses. Ya sebenarnya sih kedepannya mungkin bisa seperti itu, tapi untuk saat ini sih lebih cocoknya memang di dunia musik. Musik aja ya. Karena fakta fiktif lahirnya memang dari musik, dari acara musik, Oke. dan ingin menggabungkan teman-teman yang memang ingin menyalurkan Bakatnya. bukan bakat ya, apa ya, unek-uneknya di dunia musik. Unek-uneknya. Jadi tanpa memandang skill, tanpa Sosial memandangkan skill, penting. yang penting Yang sama-sama main-main bisa. aja lah. Yang penting happy, intinya happy, have fun. Dia bisa main, kita bisa main, sama-sama main. Berarti bukan Seru semacam, tuh. bukan semacam festival lah ya. Bukan. Jadi ajang untuk mempersatukan, Festival adu bakat, Sintang Idol. Bukan, Nah, bukan, itu bukan, Sintang Idol bukan kali. seperti itu. Sifatnya bukan kompetisi, tapi lebih kebersamaan tanpa memandang skill dan segala macam. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Boleh. Seperti itu, Bung Jimmy. Dulu acara pertama tuh seperti apa dulu? Coba bisa ceritain ya? Dulu kita tahu bahwa band-band underground itu kan tidak terlalu banyak, sehingga kita untuk mensukseskan acara itu kita membuka lebar-lebar untuk semua jenis musik bisa bermain untuk menambah kuantitas
jumlah yang main pada saat itu, jumlah band-band yang Berapa main. band ya waktu itu ya? Kalau nggak salah ya. Ada sekitar 20 lebih atau 20 3 lebih, Jon. 20 atau 30 ya. Lupa juga. Nah, Tahun 2010 ya. karena menurut kita waktu itu pada saat itu dengan kondisi saat itu dengan banyaknya band yang main otomatis support dana juga banyak. Jadi kita tidak memikirkan band apa sih, aliran apa yang main, tapi kita pikirkan bagaimana supaya kita mendapat sokongan dana dari teman-teman yang main di berbagai aliran. Dari sisi kita juga bisa bermain, acara bisa dilaksanakan, itu harapan kita waktu itu. Tujuannya seperti itu. Jadi mengelabuinya seperti itu, begitu. Jadi sehingga band-band yang main pada saat itu memang banyak, ada aliran pop, ada aliran ska dan lain-lain, gitu kan. Ada band-band komersil, sebagainya. Jadi waktu itu kita memang sengaja membuat itu, mendesain itu, men-setting itu seolah-olah seperti acara Pagelaran. ya pagelaran Pagelaran buat biasa. Sebenarnya hiburan masyarakat. padahal kita sedikit terselubung di situ sebenarnya, sehingga makanya acara itu bisa berhasil gitu. Kenapa harus terselubung gitu? Kenapa? Itu kembali ke dana karena kita waktu itu memang tidak punya dana. Kita dan teman-teman itu udah patungan waktu itu, hitung-hitungan ternyata masih kekurangan dana. Nah, kekurangan dana itu bagaimana ya kan? Jadi kita sepakati, kita bikin seolah-olah ini memang acara terbuka untuk umum. Jadi sehingga dengan begitu banyak band-band yang dari berbagai aliran ikut juga main, sehingga kita mengurangi beban kita di anggaran pendanaan waktu itu. Gitu ceritanya. Nah, ya kita nggak mau tahu itu, yang penting tujuan kita berhasil. Kita adakan gigs, walaupun dari sisi strategi mungkin itu berbeda ya. Tapi tujuan kami waktu itu karena kami sangat berharap pengen ada gigs. Ya, kami buat seperti itu konsepnya. Nah, sehingga berhasillah acara itu. Waktu itu memang berhasil, walaupun dari sisi dana kami sedikit tekor sehingga teman-teman kembali patungan lagi. Itu biasa. Kembali patungan lagi untuk menutup kekurangan itu, dan akhirnya beres, tidak ada masalah. Acara sukses, dan selanjutnya dari situ kemudian ternyata ada hasilnya. Dari situ mulai muncul gig-gig lain yang diadakan teman-teman, mulai muncul dan beberapa kali pada akhirnya ya berjalan juga. Gitu, Bung Jimmy dan Bung Eno. Sampai sekarang ya. Ya. Tapi sekarang ini agak sepi ya gitu. Terus gimana tuh? Nah, sampai sekarang kan sepertinya teman-teman dari Fakta Fiktif ini Harus gimana gitu. nah Di fakta lebih banyak dikelola oleh Bung Eno dan teman-teman nih. Oh, Nah, jadi saya percaya dengan teman-teman ini tentu bisa, sangat bisa lah untuk membangkitkan lagi gairah-gairah musik. Energi. Ya, betul itu. Energi positif. positif ya. Ah, Walaupun ada sisi sedikit-sedikit semriwing. ya. Dan sedikit campur tangan kimcil. Kadang-kadang negatif, kadang-kadang ya kan. Energi positif dan kadang-kadang negatif. Jadi pencampuran antara positif dan negatif, sedikit negatifnya, sedikit Yin dan yang. Ah, Itu kalau bahasa Cina-nya kan yin dan yang gitu. Jadi kita harus seimbang gitu. Yin sayang. Tai chi gitu, kayak tai chi gitu kan. Oke. Nah, kalau itu sekitar. Jadi ini fakta fiktif nih harus gimana biar stabil nih
apakah harus dibikin squad? Apa harus dibikin apa partai? Apa gimana gitu? Jadi fakta fiktif itu tetaplah fakta fiktif. Siapa saja dapat bergabung di fakta fiktif. Fakta fiktif itu bukan milik hanya satu orang. Fakta fiktif itu sebenarnya milik kita semua. Jadi siapa aja sebenarnya bisa. Nggak ada persyaratan apa? Nggak ada. Jadi Enggak, ada formula pendaftaran. fakta fiktif gitu kan? Buset. Apa harus kuat mabok apa gimana? Ada ospek. Jangan aja, jangan. Harus bisa coli 5 kali sehari. Tuh dengar guys. Khusus yang pria. Kalau Tuh. kira-kira nggak kuat, jangan bergabung lah. Nah, harus Oke. itu latihan dulu sama bengkoang. Nah, jadi sekali lagi, memang fakta kritik itu milik kita semua. Siapa saja boleh bergabung, siapa saja boleh mengembangkan ide di dalamnya. Nah, yang penting Positif. positif, ya. Tuh, Bertanggung jawab Dan- itu harus. bisa. Jangan lupa alkohol, Dan jangan lupa menabung. ya. Jangan pakai narkoba lah, boleh nggak ya kan? Jangan lupa telur Ganja, rebus. sekali-sekali boleh. Tuh. Tapi arak jangan dihilangin. Please. Apalagi pas gawai ya kan? Nah, Ada arak, ada tuak. nah itu. Ya udah, kearifan lokal minum aja nggak apa-apa. Gawai boy, don't forget your roots. Kearifan lokal Don't forget disuruh minum ya minum aja nggak apa-apa sih. Ya udah sih kan cuma minum. Ya elah. Yang penting jangan pakai narkoba itu aja. Oke, langsung. Closing aja nih, closing ya. Closing, oke. Oke. Oke guys, tadi kita udah bincang-bincang sama personil sepak terjang di acara fakta fiktif ngecap school. Kita udah panjang lebar nih, udah